Berkaitan dengan tugas itu, kami juga sedang melakukan jejaring dengan komunitas akademik, terutama dengan mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana di tingkat S2 dan S3 yang kami dorong penguatannya melalui Megawati Fellowship Program. Di program ini kami menjaring para mahasiswa di tingkat S2 dan S3, ada dari UI, dari UGM, dari UN Jogja, dari Pajajaran, dari Medan, dari Jember, yang berminat untuk melakukan penelitian kepada 3 sektor utama. Yang pertama terkait dengan pemikiran strategis Bung Karno, yang kedua terkait dengan pemikiran strategis dan kepemimpinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan yang ketiga terkait dengan transformasi yang harus kami lakukan di Partai PDI Perjuangan. Jadi ada tentang Bung Karno, tentang Ibu Mega, dan juga tentang partai. Saya mengucapkan selamat kepada 11 penerima Megawati Fellowship Program di tahun 2024 ini. Semoga penelitiannya bisa memberikan kontribusi baik kepada kami di PDI Perjuangan maupun kepada bangsa Indonesia terkait dengan paham-paham nasionalisme dan kebangsaan. Terima kasih, salam kebangsaan merdeka. Saya selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Megawati Fellowship bersama-sama dengan rekan-rekan saya yang lain, ada Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian Dr. Andreas Hugo Parera, ada Dr. Sony Keraf, kemudian ada Pak Heri Ahmadi, dan Pak Bukita yang ditugaskan sebagai panitia seleksi Megawati Fellowship ini telah menjalankan tugas seleksi kepada para peneliti atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh studi di program Strata 2 ataupun Strata 3, program Magister atau program Doktor di banyak perguruan tinggi yang telah mendaftar dalam program Megawati Fellowship ini. Terdiri dari ratusan yang mendaftar, tapi kemudian oleh tim seleksi telah dilakukan seleksi sehingga akhirnya terdapat 42 kandidat yang kita anggap memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian atau seleksi secara substansi. Alhamdulillah, puji Tuhan, dari 42 kandidat yang memenuhi syarat diseleksi oleh tim substansi, akhirnya telah diputuskan sejumlah 11 orang atau 11 peneliti yang telah mendapatkan penetapan dari panitia seleksi sebagai pemenang Megawati Fellowship di gelombang pertama ini. Mereka adalah para peneliti yang datang dari berbagai perguruan tinggi, ada dari Universitas Indonesia, ada dari UGM, kemudian Universitas Jember, UKSP, dan beberapa perguruan tinggi lain yang melakukan riset tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno, kemudian riset tentang kiprah pemikiran, nilai, orientasi perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga melakukan penelitian tentang peran Ibu Megawati Soekarno Putri dalam dunia politik dan juga sebagai tokoh perempuan pertama yang berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia dan menjadi Ketua Umum Partai Politik yang berhasil membangun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di masa-masa up and down-nya, sehingga kemudian berhasil menjadi pemenang pemilu legislatif untuk ketiga kalinya di tahun 2024 ini. Mengapa Anda tertarik ke Ibu Mega? Bukan yang lain, kan banyak tokoh yang lain ya, di PDIP terutama. Iya. Dia adalah salah satu figur utama dalam tokoh nasional yang perempuan. Dia juga salah satu presiden yang perempuan. Lalu dia juga menjadi tokoh figur utama juga di PDI Perjuangan. Jadi ketika kader itu kan pasti memang punya emosional bonding ya dengan Ibu Mega ya. Jadi satu cerita, ada lagi kumpul di saat itu, kumpul sama kader, ada Bu Megawati. Di PDI Perjuangan belum terlalu besar, kayak sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an. Ibu
dengan minta maaf ke kadernya. Itu cuma bawa nasi, kita makan telur setengah. Telur setengah dan kita bareng-bareng. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ibu Megawati tidak hanya omong kosong doang. Obsesi Bung Karno itu yang paling mendasar itu adalah kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Sudah berjalan sejauh ini dan sudah diujikan di Fakultas Filsafat dan mendapat rekomendasi untuk dilanjutkan penelitian ini sehingga nanti menyumbangkan sesuatu yang positif bagi perpolitikan bangsa ini dan juga menjadi kasana pengetahuan yang baru bagi kita semua. Soekarno adalah seorang yang sangat berani. Begitu dia ditantang, bukannya dia ciut nyalinya, tetapi semakin dia ditantang semakin dia berani. Bu Sinta, ini kan penelitian Ibu sangat panjang ya, abad ke-7 sampai 14 ya. Dan kemudian dikaitkan pula dengan strategi kebudayaan Soekarno. Nah, bisakah dijelaskan ya kendala apa saja? Nah, di sini kendala yang paling besar sudah dikasih solusi dengan Megawati Fellowship program. Apakah Soekarno ketika berkeliling untuk memberikan pidato atau pada masa pengasingan juga itu menggunakan bahasa Indonesia? Pada akhirnya Soekarno sendiri sebagai agen dari pencetusan atau penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi agar masyarakat mengerti sebenarnya Indonesia ini didirikan berdasarkan apa gitu kan. Menjadi perhatian khusus di mana Pancasila tidak lagi ada baik di pelajaran-pelajaran di sekolah segala macam. 4 pilar itu penting untuk menyokong keberadaan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan tidak dipahami sebagai pilar yang dipertentangkan dengan fondasi. Betul. Dengan program Megawati Fellowship, program ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan konsisten sepertinya ya mendukung tumbuh dan berkembangnya saya kira budaya riset di Republik ini. Pasca transisi politik 65 itu misalnya rezim Orde Baru itu membuat sebuah kebijakan stabilisasi. saya kira sangat populer saat itu ada kebijakan yang namanya politik no, ekonomi yes, ya, developmentalistik dan seterusnya. Sekalipun reformasi bergulir pasca 98, sebetulnya platform politik di Republik ini masih disusun oleh Orde Baru sebetulnya, atau sisa-sisa Orde Baru ini masih terjadi. Saya menangkap satu ekspresi kekhawatiran kalau Pancasila ini tidak dirawat untuk anak-anak muda, ini berbahaya bagi bangsa. Pancasila itu kan ekspresi dari penolakan terhadap imperialisme. Yang mesti dipromosikan kepada dunia adalah Pancasila. Pidato 1 Juni itu gitu. Karena itulah akar daripada ya pemahaman kita tentang Pancasila. Bung Karno pun menyadari imperialisme itu tidak mati, tapi hanya tertidur. Sejauh saya membaca, memang Bung Karno dikenal sebagai orang yang tegas dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Motivasi sebagai seorang periset ya, itu apa? Anda tertarik menghubungkan Bung Karno dengan Al-Quran atau dengan tafsir dan sebagainya? Memang banyak yang tentang Islam, tentang keislaman. Tetapi dari literatur review yang saya lakukan, belum ada yang spesifik mengkaji bagaimana pemikiran Bung Karno tentang spesifik ke Al-Quran gitu. Kalau sebelum menjadi presiden, ketika di mudanya itu Bung Karno itu pembelajar sejati gitu. Beliau siang malam membaca buku, berguru kepada pimpinan Sarekat Islam gitu, Cokro Aminoto. Jadi Bung Karno cerita ketika dia bersama Fatmawati berjalan di pinggir Pantai Panjang, berjalan berdua di pinggir Pantai Panjang. Topik yang mereka diskusikan itu tentang Tuhan dan Islam. Bagaimana gagasan Soekarno itu, terutama gagasan mengenai nasionalisme dan juga Trisakti, itu menjadi salah satu sumber inspirasi juga bagi mereka untuk terus bertahan dengan identitas adatnya. Kenapa masyarakat adat, tidak masyarakat modern ini? Mereka menjadi salah satu masyarakat yang masih termarginalisasi, baik dalam konteks sistem secara struktural. Muncul juga dari program dari pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kodim sebagai pionir. Alangkah indahnya negara gotong royong. Semua bekerja dan semuanya untuk semuanya. Man behind the gun. Yes. Itu harus tetap dipegang ya. Iya. Penembak itu
Kalau marketingnya biasa tuh kan kayak shotgun lah gitu, nyebar gitu ya. Tapi kan kalau kayak laser targeting itu kan kayak sniper. Fokus ya. Fokus gitu.